Halo Sobat Belajar, pada video kali ini kita akan membahas tentang teori dan model HOTS, yaitu Higher Order Thinking Skill dalam pembelajaran. Nah, di sini teman-teman selamat menyaksikan video saya ya. Nah, di pertama kita akan membahas tentang apa itu HOTS. Nah, HOTS atau Higher Order Thinking Skill adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. HOTS menuntut seseorang untuk tidak hanya menghafal atau mengingat informasi, tetapi juga mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan informasi yang diperoleh. Jadi, jika siswa hanya menjawab pertanyaan berdasarkan hafalan, itu masih termasuk LOTS atau Lower Order Thinking Skill. Sedangkan HOTS mengajak siswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengajak siswa memberikan pendapat, membuat solusi baru. HOTS sangat penting dalam pembelajaran abad 21 karena membantu siswa menjadi lebih kreatif dan mandiri. Selanjutnya kita masuk pada teori yang mendukung HOTS. Pertama kita akan membahas tentang taksonomi Bloom atau revisi Anderson dan Krathwohl-Hill. Teori yang paling terkenal dalam HOTS adalah taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom membagi kemampuan berpikir menjadi 6 tingkat, yaitu yang pertama ialah mengingat atau remember, yang kedua ialah memahami atau understand, yang ketiga ialah menerapkan atau employ, yang keempat ialah menganalisis atau analisis, dan yang kelima adalah mengevaluasi evaluation, dan yang keenam ialah menciptakan atau create. 3 tingkat pertama termasuk LOTS, sedangkan 3 tingkat terakhir yaitu yang pertama adalah analisis, yang kedua adalah evaluasi, dan yang ketiga adalah menciptakan, termasuk dalam kategori HOTS. Artinya, siswa tidak hanya belajar apa, tetapi juga mengapa dan bagaimana. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu tentang teori konstruktivisme. Nah, teori konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Menurut teori ini, ialah pertama, siswa aktif mencari dan membangun pengetahuan, dan yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator. Dalam HOTS, siswa diajak berdiskusi dan mengajak siswa mengamati, mengajak siswa memecahkan masalah, dan mengajak siswa menarik kesimpulan sendiri dari pelajaran. Nah, jadi pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, tetapi berpusat pada siswa. Nah, kita masuk pada bagian ketiga, yaitu tentang model HOTS. Ya, di mana model HOTS dapat dilihat dari 3 kemampuan utama. Yang pertama dapat kita lihat yaitu analisis atau analisis, yaitu analisis adalah kemampuan menguraikan suatu informasi menjadi bagian-bagian kecil untuk memahami hubungan antar bagian tersebut. Contohnya yaitu dalam pelajaran bahasa Indonesia, siswa diminta menganalisis isi suatu paragraf, yang dimana yaitu yang akan dianalisis yaitu yang pertama dapat dianalisis itu apa ide pokoknya, apa kalimat penjelasannya, apa pesannya yang ingin disampaikan. Nah, di sini siswa tidak hanya membaca, tetapi memahami secara mendalam. Nah, dan yang kedua ialah evaluasi, yaitu pengertiannya adalah evaluasi adalah kemampuan menilai atau memberikan pendapat berdasarkan kriteria tertentu. Contoh, siswa diminta menilai apakah suatu tindakan dalam cerita termasuk perilaku baik atau tidak, dan memberikan alasan. Nah, di sini siswa belajar berpikir kritis dan memberikan argumen. Dan yang ketiga ialah kita masuk pada mencipta, yaitu mencipta adalah kemampuan yang menghasilkan sesuatu yang baru. Contohnya ialah setelah mempelajari jenis-jenis paragraf, siswa diminta membuat paragraf narasi sendiri berdasarkan pengalaman pribadi. Ini menunjukkan siswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menghasilkan karya. Selanjutnya kita masuk pada bagian keempat, yaitu contoh penerapan HOTS-nya, yang dimana contoh penerapan HOTS dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai, yaitu misalnya ketika terjadi banjir di lingkungan sekitar, guru dapat bertanya, mengapa banjir bisa terjadi? Apa dampaknya bagi masyarakat?
Bagaimana solusi untuk mencegah banjir? Pertanyaan ini melatih siswa untuk yang pertama dapat melatih siswa untuk menganalisis penyebab, melatih siswa mengevaluasi dampak, dan melatih siswa menciptakan solusi untuk bencana banjir tersebut. Dalam pembelajaran di kelas, HOTS bisa diterapkan melalui yang pertama melalui diskusi kelompok, yang kedua yang melalui problem based learning, dan yang ketiga yang melalui project based learning, dan yang ketiga ialah melalui studi khusus. Dengan begitu, siswa lebih aktif dan berpikir kritis. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa HOTS adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang meliputi kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. HOTS didukung oleh teori seperti taksonomi Bloom dan teori konstruktivisme. Penerapan HOTS sangat penting dalam pembelajaran karena membantu siswa menjadi lebih kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Demikianlah penjelasan saya tentang teori model dan HOTS. Sekian dan terima kasih teman-teman.